Hai semua, ketemu lagi kita di Dre TV. Apa kabarnya nih teman-teman? Di PSBB kedua ini harus tetap semangat teman-teman. Nah hari ini Dre TV mengundang salah satu expertise di bidang F&B. Jadi teman-teman sebisa mungkin ikutin terus sampai habis karena pastinya akan bermanfaat banget buat teman-teman, terutama teman-teman yang berkeinginan untuk bisnis kuliner atau yang sedang menjalankan bisnis kuliner nih teman-teman. Halo Siongki Resto, selamat bergabung. Nah, jadi hari ini akan ngobrol-ngobrol soal tetap inovatif di masa pandemi teman-teman. Karena semua lini bisnis itu kena, ya saya juga mengalami gitu teman-teman. Nah, jadi kita sama-sama nih mau belajar dari, nah ada Bro Valentino Ivan sudah bergabung. Nah, kita langsung undang aja nih Bro Valentino Ivan. Karena beliau udah pakar, mau sharing-sharing nih kita. Oke bro, saya undang ya bro, tinggal di accept aja. Siap, halo teman-teman yang baru gabung. Yes, Halo, bro Ivan, Bro halo. Andreas, selamat malam. Waduh, Malam bro. siap, siap. Thank, thank you udah mau sharing bareng. Ya, sama-sama lah, sama-sama kok. Iya, Thank you udah diundang. siap-siap. Bro Ivan mau throwback dikit nih sama Bro Ivan. Ya, Nih, waktu itu di acara BM oh, bro. oh iya, 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 iya. Kita foto Waduh, bareng. berapa Waktu lama itu, yang lalu ya? waduh, itu yang di Padang Garuda tuh bro, daerah Oh, Kemang. oh ya, siap, siap, siap. Oke, Ada bro. Bro Yosa juga ya, seingatku Yosa, ya. bareng waktu itu sama Yosa pembicaranya dua. Iya betul. Wah waktu itu aja dahsyat banget tuh sharingnya. Keren Iya, keren iya, iya. keren. Sekarang udah bertambah lagi, bro. Udah banyak macam-macam lagi nih. Ah komunitasnya ya bro. Komunitas bertambah, bisnis bertambah lagi. Iya. Nah Waktu ini itu nih. kayaknya 2018 ya. Iya seingatku ya 2018. 2018 tuh bro yang kita sempat pertama kalinya juga ketemu dan akhirnya belum ketemu-ketemu lagi kayaknya sama Bro Ivan. Iya, 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 iya. Nah, 2019 sudah banyak perubahan, Bro. Nanti kita cerita. Boleh nih, ini yang bikin seru nih. Nah, Bro Ivan, sebelum kita mulai nih aku mau ingetin teman-teman, jadi di live Dre TV ini Dre Bites bakal bagi 4 sandwich untuk teman-teman yang bisa yang kasih pertanyaan dan bisa jawab pertanyaan mengenai Bro Ivan gitu. Jadi teman-teman Mantap. sebisa mungkin nonton sampai habis ya, teman-teman. Siap, sip, sip. Oke, Bro Ivan, boleh mulai mungkin dengan kesibukan yang sekarang nih, kan udah banyak perubahan nih dari 2018. Mungkin boleh diceritain nih bro, apa aja nih sekarang kesibukannya. Iya, Putus-putus ya? jadi kesibukan masih sama, Mas. Halo, halo. Gimana? Aman, Sinyalnya? aman. Agak putus-putus dikit sih. Nah, Oke, Bro. sudah Udah. oke bro. Nah, Sudah. ya. Jadi, kegiatan masih seputar kuliner, udah pasti. Karena kita memang passionnya F&B. Jadi, kalau Yes. sekarang kita banyak bantu sih. Kita banyak bantu untuk mengembangkan bisnis-bisnis kuliner yang memang ya mau dibilang mau level up, mau scale up ke tingkat yang lebih tinggi, mau di-franchise-kan. Kita idea group ya. Jadi saya bikin idea group. Yes. Nah, di idea group ini kita bikin untuk teman-teman, misalnya kayak misalnya Bro Andreas nih ada sandwich gitu. Mau Iya. dikembangin lagi, misalnya sandwichnya mau digedein lagi, boleh. Atau Siap. mau bikin sesuatu, misalnya mau tambahin tambah minuman gitu. Kita bisa bikin Iya. brand baru
kita bisa bikin sistem yang bagus untuk bisa di-franchise-kan atau punya cabang di seluruh Indonesia. Keren, keren. Kira-kira kesibukannya begitu sekarang. Nah, di samping itu, Bro Ivan juga tetap menjalankan WhatsApp Cafe dan juga Donating ya, Bro ya? Ya, Nah, jadi selain WhatsApp Cafe, kita ada 9 brand lain, bro. Salah wow. satunya adalah Donating. Ya, Ada banyak Donating. sebenarnya. Ya, ya, ya. Ya, Keren, keren, keren. Jadi sebenarnya Idea Group itu intinya ada 9 bisnis dan itu salah satunya adalah WhatsApp Cafe juga Donating ya. Donating. betul. Mm-mm-mm. Berarti udah lebih besar lagi gitu Ya, jadi dilakukan. ya cerita dikit ya. Jadi Boleh. dari awal WhatsApp Cafe tahun 2015, 2015 kita mulai WhatsApp Cafe. Itu kita buka pertama kali di Margonda waktu itu. Dan itu Hmm. dalam 11 bulan, 11 cabang kita bikin. Jadi itu Wow. benar-benar gila banget lah itu, Cepat-cepat. proses dan perkembangannya gila banget. Dan mungkin yang perlu diketahui sama orang-orang bahwa WhatsApp Cafe itu ukuran besar-besar, jadi harus minimal 2 ruko atau ukurannya sekitar 300 meter. Karena kita ada real Ya, hangout place, jadi kita tempat nongkrong. Nah, ya. kalau yang booth-booth, yang model-model booth-booth yang sekarang banyak kan modelnya booth kecil ya. Jadi buka 11 itu mungkin cepat ya. Tapi kalau WhatsApp itu banyak sekali, karyawannya aja bisa 30 orang. Jadi Hmm. proses untuk pembukaan satu aja itu benar-benar prosesnya cukup panjang lah, ibaratnya gitu. Nah, waktu itu kita Ya. buka 2015, 11 cabang. Terus ya kita fokus di sana ya, kita fokus di sana kerjakan. Baru 2018 akhir atau 2019 kita bikin namanya Idea Corp. Dulu namanya Idea Corp awalnya. Nah, terus kita rubah lebih Indonesia jadi Idea Group sekarang nih. Nah, di Idea Nice. Group ini kita bikin ada 9 brand dan kolaborasi dengan berbagai orang. Ya, Ya. kita ada bikin boba, ada bikin ayam ngemper, sweet escape. Ayam ngemper mungkin bro tahu juga nih orang BM juga. Dia Michael Yo sama Ya. Victor, bro Victor. Tua Itu saya BM bikin. Barat. Hmm. Ya, itu kita join tuh, bikin ayam ngemper sama Wow. dia. Keren. Karena memang teman-teman ini pengen dari 2015 sebenarnya dari zaman WhatsApp tuh mereka udah bilang, wah bro pengen dong bikin kuliner dong, pengen nih Ya. punya kayak Bro Ivan lah punya resto, punya satu brand. Yes. Ya, nah kita memang karena idea namanya kita punya ide, kita bikinin idenya, terus ya kita coba jalankan, terus di franchise kan. Yes. Nah sebagai Wow. gambaran waktu itu 5 brand awal itu kita ikut IFRA tahun lalu, Hmm. masih boleh tuh dulu ya pameran di JCC. Itu Ya. kita satu kali franchise event itu 3 hari, itu kita kejual 89 franchise. Keren banget, keren, keren. Jadi satu brand itu ada yang 20, ada yang 30 kita jual. Nah, waktu itu karena sukses banget meledak, semakin banyak permintaan yang mau kerjasama. Nah, yang brand yang Wow. salah satu brand yang terakhir itu adalah Donating. Ya. Donating kerjasama, ada klien datang ke kita, mau dong Van dibikinin karena kenal temen kan kita juga milih ya siapa yang kira-kira bisa kita kembangin dan besarin. Ya Ya. udah dari konsep dari awal dari saya memang awal dari foundernya dari saya bikinin konsepnya itu donat crispy. Jadi donat dikasih tepung lagi crispy, terus kita kita apa jadi kita kasih filling. Jadi di Yes. luarnya garing, dalamnya lembut. Wow. Nah, terus kita gandeng satu public figure namanya Baim Wong. Ya, ya. Nah, Keren. makanya jadi heboh banget itu. Sekarang cabangnya udah hampir 100, bro. Seluruh Indonesia. Wow. Cepat-cepat Ya, itu sekali kita berkembang. franchise-kan. Terus ya udah berkembang lagi, udah bisa jalan sendiri. Rata-rata brand udah bisa jalan sendiri. Saya ada yang kerja sama Pak Andri Wongso, Sweet Hmm. Escape itu minuman. Terus saya juga ada Ya. kerjasama lagi sama Ibnu Jamil, bikin Boba House juga. Jadi memang ada beberapa sih yang kita kerjasama. Nah, brandnya established semua dan jalan semua. Ya karena Wow. udah berjalan, ya saya buka batch baru lagi. Batch baru lagi kita buka bagi teman-teman yang memang mau. Nah, di Idea Group itu kita buka, kita bikin teman-teman yang mau di scale up. Nah, ini masa pandemik ini lebih banyak lagi yang mau nih. Iya, Karena iya, mereka iya, betul, memang betul. larinya ke kuliner akhirnya. Semua orang-orang yang tadinya bisnis yang lain, nggak bisa jalan, tutup, larinya ke kuliner. Nah, memang Iya. tips and triknya beda lagi nih selama pandemik, bro. Nah, itu yang harus dibahas sih memang sebenarnya. Betul, 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 betul. Keren, keren. Nah, Bro Ya, Ivan, mungkin nanti kita akan lebih lanjut lagi cerita karena Bro Ivan juga membuka kesempatan kan mungkin nanti teman-teman ada yang mau coba gitu ya.
Nanti Iya kita dong, coba boleh. ngobrol-ngobrol soal itu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke sono, Bro Ivan, boleh nggak ceritain dulu nih latar belakang Bro Ivan nih? Pendidikannya Mm-mm. apa, terus perjalanan bisnisnya Oh tuh iya, seperti apa sih, biar teman-teman kenal lebih kenal. oke. Jadi saya mulai bisnis itu 2004. 2004 itu saya masih mahasiswa. Saya masih Hmm, kuliah di BINUS. Nah, saya jurusannya yes. nih sebenarnya melenceng. Saya jurusannya TI sebenarnya. Jadi saya Wah, S1 Teknik Informatika. Nggak tahu kenapa saya bisa larinya ke kuliner ya. Dulu awal-awal sebenarnya masih bisnisnya itu bisnis IT. Jadi saya buka tempat hmm, les gitu ya, bisnis IT. Nggak ada kepikiran buat kita, wah nanti mau buka restoran apa enggak. Nyoba-nyoba bisnis IT saya lumayan jalan, lumayan sukses lah 2014. yes. 2016 saya nyoba, mau nyoba bikin. Belum apa-apa nyobanya udah bikin model Chinese food waktu itu. Namanya Wow. Nuansa, tuh saya ingat banget 2006. Nah, jadi saya mulai kuliner dari situ tuh 2006 itu. Nah, dari 2006 saya bikin itu, dulu saya belum ada kemampuan apapun namanya anak IT ya. Namanya anak Hmm. IT kan Eskom, sarjana komputer itu sekarang jadinya Eskom sarjana kompor jadinya sekarang. Keren, Nah, keren. saya bikin terima koki itu saya buka lowongan itu. Saya buka Hmm. lowongan. Waktu itu saya ingat korannya Pos Kota yang sebelah. Saya pasang lowongan, saya terima koki, tes. Udah tes food aja kita dibohongin kokinya juga kita nggak tahu kan, kita kan nggak jago masak Betul. gitu kan. Cobain bikin, lumayan dapet deh. Oke nih orangnya, udah dapet, udah berjalan, buka deh tuh restoran. Baru buka sebentar, udah lumayan rame ya, lumayan berjalan, lumayan rame. Hmm. Terus kokinya mulai macem-macem, suka nggak Hmm. masuk. Kalau di Chinese food kan masaknya dadakan tuh ya. Jadi kalau kokinya Ya, nggak masuk, tutup hari itu. Wah, ya customer betul. pelanggan kecewa gitu. Tutup, tiba-tiba buka lagi, terus tutup lagi. Nah, itu nggak konsisten dong. Karena nggak konsisten itu jadi Iya, bingung kan. Nah, begitu kita ya. tegur, kan kokinya kita tegur dong. Aduh, kamu gimana sih sering nggak masuk? Galakan dia daripada kita. Dia bilang, wah mungkin karena dulu masih Kacau, anak kecil kacau. lah bahasanya gitu ya. Terus galakan Iya, dia daripada kita gitu kan. Dia bilang, loh saya mau nggak masuk emang kenapa? Saya ada urusan. Waduh pusing banget saya. Udah nah, akhirnya saya bilang saya cari pengganti deh. Saya cari asisten kokinya. Saya cari asisten hmm, kokinya untuk ngimbangin dia. Jadi kalau iya, kokinya nggak masuk, asistennya bisa masak gitu kan. Udah, mm-mm. datang asisten kokinya. Nah benar, kokinya nggak masuk lagi. Begitu dicoba, masakannya komplain semua pengunjungnya. Waduh, masakannya beda. Waduh, saya pusing deh. Iya, Akhirnya udah ya udah kita bela-belain dulu deh, biarin deh, semau dia lah, biarin lah gitu. iya, Akhirnya benar, ada sekali lagi nggak masuk yang cukup panjang, cukup lama nggak masuk. Akhirnya saya panggil, saya bilang, ini mau restoran mau gimana? Nah, dia malahan begitu masuk, dia bilang, saya mau keluar. Kalau seandainya saya nggak hmm. dikasih gaji 2 kali lipat. Waduh, Nah, kita kan pusing kan, kayak gitu kan? iya, Nah, itu betul, salahnya. Jadi memang kita bisnis nggak boleh bergantung sama orang lain. iya, Bisnisnya harus kita yang yes, pegang kuncinya. Nah, dari yes. situ, akhirnya saya kapok tuh. Waduh, rugi banyak deh akhirnya saya. Rugi banyak, restorannya rugi. Saya sempat ngomong, udahlah, nggak mau bisnis resto lagi saya. Saya udah nggak mau bisnis kuliner lagi, saya bilang gitu. Iya, Ternyata sekarang, gara-gara doa saya itu, malahan saya hidup anak istri saya dari bisnis kuliner semua nih. kuliner, keren. Gitu, itu cerita perjalanan Total-total pertama. 14 tahun ya? Total-total 14 tahun ya, 14 tahun Bro Ivan? dari 2006. Dan 14 tahun itu benar-benar percaya deh, saya nggak pernah berhenti orangnya. Lari terus. Keren. Sekitar, kalau total tuh sekitar 30 brand lah. 30 brand, 40 brand saya udah pegang. Wah ini ada Wow, Bro Najib nih, temen. iya, keren, keren. Iya, jadi memang saya perjalanan sebelum sampai 2015 saya buka WhatsApp. Ya, itu saya sekitar 15 brand dulu saya udah ikut. Jadi Hmm, saya perjalanan sebelum sampai di 2015 itu saya sudah buka macam-macam. Saya sempat buka kebab waktu itu tahun 2008. Itu hmm, saya udah coba franchise-kan sendiri itu. 48 cabang saya sampai Jogja. wow, Jadi zaman dulu aja udah lumayan saya. udah lumayan Udah betul. ikutnya lumayan banyak. Nah, itu saya udah 15 dulu, saya udah cobain sempat bikin fine dining udah pernah, bikin masakan Indonesia udah pernah, masakan Chinese food, seafood udah pernah semua. Dan itu memang ya orang lihatnya kesuksesannya aja, kadang orang nggak lihat Ya, kegagalannya di brand apa saja. Gitu kan. yes, keren, Itu keren, keren. perjalanannya sih. Ya, nah teman-teman yang baru gabung, kita lagi ngobrol-ngobrol nih cerita soal perjalanannya Bro Ivan.
di kuliner ya dari 2006 gitu. Nah, teman-teman jangan lupa hari ini aku akan bagi-bagi 4 sandwich buat teman-teman yang kasih pertanyaan sama jawab pertanyaan. Jadi ikutin terus sampai habis, teman-teman. Nah, Bro Ivan, kita lanjut lagi ya, Bro. Nah, terus awal bangun WhatsApp Cafe itu gimana sih, Bro? Kan udah jatuh bangun tuh ya. Terus Mm-mm. mulainya WhatsApp Cafe itu gimana tuh Jadi, ceritanya, Bro? memang ide, saya selalu mulainya dari ide. Semua dari ide lah. Kita kepikiran waktu itu makanan mahasiswa murah meriah, Iya, jadi ramah di kantor, di kantong, tapi juga harus keren gitu. Waktu itu kan lagi modelnya iya, zaman-zaman selfie, foto, taruh Instagram mulai naik tuh. Jadi kita iya, kepikiran bikin apa ya? Kalau restoran yang biasa-biasa aja kurang mantep gitu. Nah, saya lihat waktu itu pesaingnya Ropang Edi. Ropang hmm, Edi itu dia sederhana sekali tempatnya, cuma dicat warna putih aja, sederhana kan. Nah, karena dia sederhana banget, jadi saya pikir saya mau bikin tempatnya yang bagus. Kalau kalau bisa ada live musiknya gitu kan. Jadi orang bisa foto-foto, wow, selfie, terus bisa taruh di Instagram. Gitu, sesimpel iya, itu. Nah, akhirnya saya kepikiran awal bikin mulai pertama cari yang basisnya mahasiswa di Margonda. Kan ada UI sama Gunadarma lah di hmm, situ. Nah, waktu itu saya iya, bikin di situ pas banget. Saya bikin bukanya sore ya, karena kan makanan kekinian itu Indomie kekinian. Saya yang bawa perubahan Indomie kekinian sebelum yang iya, lain-lain. Jadi waktu itu saya bikinnya Indomie pakai hot plate, kasih sapi lada hitam. yes, Indomie dibungkus kebab gitu kan. Karena saya pernah iya, pengalaman di restoran yang lain, jadi saya bikin. Terus yeah, Indomie jadiin carbonara gitu kan. Nah, jadi dari situ kita bikin akhirnya fenomenal. Waduh, makan Indomie carbonara cuma 15.000, 18.000, murah banget. Bisa denger live musik lagi iya, kan. Jadi iya, sebenarnya memang karena bahan bakunya pun kita murah kan. Jadi yes, kita bikin makanan inovatif nggak mesti mahal. Terus kita bikin nilai tambah. Nilai tambahnya adalah dengan dia datang ke situ, dia kerasa datang ke kafe. iya, Bukan datang ke Warmindo pinggir jalan lagi gitu kan. Jadi dia rasanya iya, udah wah udah spesial banget. Nah dari situ akhirnya meledak, booming. Itu sebelum buka rolling door jam 3 sore, itu orang udah ngantri di depan bro. Dan itu semua wow, hampir keren, hampir semua media, semua food blogger ngeliput kita waktu itu. Benar-benar datang semua dan memang kita waktu itu heboh sekali. Akhirnya ya banyak yang mau minta cabang, minta franchise karena saya udah sempat pengalaman franchise sebelumnya ya. Akhirnya ya sudah saya franchise kan kita bikin. yes. Halo Wah, Bro John Alan, Bro John juga nih, teman kita juga ini. keren, iya, keren. Oke, Bro Ivan, jadi mulainya WhatsApp itu bareng sama temen langsung atau gimana Bro Ivan? Apa mulai sendiri dulu waktu itu? Jadi waktu itu kan memang kita ada satu partner bareng. Mm-mm. Terus memang kita berdua lah awal kita jalanin kita berdua sama partner kita. Ya memang awal karena saya pengalaman kuliner udah banyak, kebetulan partner saya ini kan baru lulus. Jadi saya Ya, memang yang ya mentraining dia lah, mengajarkan dia sampai dia bisa. Ya kita berdua lah, tukar pikiran berdua untuk menjalankan. Memang partnership kolaborasi itu sangat penting. Waktu itu kita memang yes. berkolaborasi, kerjasama, kita partnership. Tapi memang sekarang untuk di idea saya udah berjalan sendiri di idea group. Jadi memang saya orangnya cari partner untuk satu brand, cari partner lagi untuk brand lagi, cari partner untuk brand lagi, gitu. Oke. Berarti sekarang ibaratnya Bro Ivan ini udah lebih percaya diri, lebih mature juga di kuliner, akhirnya eh, jadi mentor, kita bisa bilangnya jadi mentor untuk membantu teman-teman yang lain juga ya. Ya sebenarnya kalau memang dari awal dulu saya juga sendiri ya. Cuma memang kalau kita bekerja sama ada plus minusnya. Selama partner kita itu bisa mengimbangi lah, bisa bekerja sama dengan baik, satu visi pasti akan jadi baik gitu. Nah, kalau kita mencari partner juga harus hati-hati, karena kan memang banyak juga partner yang akhirnya bisa, ya akhirnya kurang baik gitu. Nah, jadi pada pada saat awal itu saya memang juga dulu sebelumnya saya memang tidak tidak dalam konsep mencari partner, kebetulan aja, kebetulan berjalan cari Hmm, partner. Nah, sekarang pun kalau seandainya berpartner pun masih siap gitu, kita cari partner siapa yang mau bekerja sama, nggak ada masalah. Kita memang sekarang banyak mentoring orang dan banyak bantu supaya bisnis-bisnisnya ini iya, nggak pada stuck nih kan banyak banyak yang tersumbat nih bisnis-bisnisnya nih iya, sekarang. betul, betul. Keren, keren, keren. Jadi sekarang jadi lebih membantu banyak orang
untuk kerjasama dan membuat bisnisnya semakin besar. Siap, sukses terus. Betul sekali. Nah, Bro Ivan, Thank you, thank you. ini yang viral ini ngajak Mbak Im Wong nih, Bro Ivan nih, di Donating nih. Itu gimana tuh Bro Ivan ceritanya bisa akhirnya gandeng Mbak Im Wong gitu? Dan ya Iya, boleh jadi diceritain mungkin. ya memang kalau dulu kan sempat kenal ya, emang tahu kenal. Ya sebelumnya waktu saya bikin, saya pernah bikin namanya Nasgor Something, itu di Bintaro. Seberangnya Ya, mie-nya Baim Wong punya. Jadi kita kenal lah, kita tahu, sempat kontekan lah. Terus memang saya kemarin konsep itu saya buat kemarin di Donating itu untuk klien kita di Dapur Coklat. Nah, Dapur Coklat hmm, itu klien kita minta tolong lah dibikinin satu produk. Ya udah, karena memang konsep saya banyak lah keluar. Tes nih konsepnya donat, tapi dibikin garing seperti ini donat crispy. Setuju mereka. Awal saya yang push, gimana kalau kita gandeng Baimong lah. Nah, Baimong juga hmm, saya yakin bagus, namanya bagus, secara personal juga baik. Akhirnya ya sudah, kita kerjasama. Ya saya memang saya tujuannya saya approach, saya datengin. Ya akhirnya kita bisa kerjasama. Kerjasama, ya, datang, dia approach, dan dia lihat produknya bagus, suka dengan konsepnya, ya sudah, itulah memang jalannya. Akhirnya bisa yes, kerjasama. yes, keren, Saat keren. ini ya bisa berjalan baik lah tuh. Iya, udah mau sampai 100 lagi itu keren sih, Bro Ivan. Dan Bro Ivan benar-benar mengikuti perkembangan ini ya, zaman ya, Bro. Karena kan WhatsApp Cafe itu yang seperti Bro Ivan bilang perlu tempat yang lebih besar, perlu didesain, perlu jumlah staff yang banyak gitu ya. Dan sekarang Ya, dengan di Donating ini sudah lebih ibaratnya diperkecil lingkupnya ya, bisa dibilang tidak menyulitkan untuk pembukaan gitu ya. iya betul. Jadi memang kita ngelihat kalau perkembangannya sekarang kan orang rata-rata lebih banyak online. Sebelum pandemik aja, Iya, orang market online tuh udah kuat sekali, ya. yes. Nah, jadi karena itu saya pikir buat apa tempat yang besar-besar? Karena sewa tempat juga mahal, dengan besar itu banyak yang nggak efektif. Jadi pengolahan dapurnya nggak Iya, efektif, pengolahan ke orangnya lebih sulit gitu. Akhirnya ya sudah, kita arahkan gimana kita bikin model yang lebih sederhana lah, model but-but yang kecil. Akhirnya model but-but kecil ini malah bisa dibilang berjalan omset nggak kalah loh sama restoran yang besar gitu kan, yang memang operasionalnya gede sekali, pengeluarannya lebih besar. Jadi memang kalau yes. teman-teman apalagi zaman tahun 2020 ini, pandemik ini, harus efisien. Iya, Efisien dari sisi tempat, efisien operation. Jadi nanti punya bisnisnya juga akan menjadi bisnis yang menghasilkan, bukan bisnis yang hanya yes. untuk bayarin sewa, bayarin gaji Iya. karyawan gitu. Jadinya bukan untung malah buntung ya, Bro, karena nutupin Betul, nutupin sewa. kos. Yes. Oke. Nah, teman-teman yang baru gabung, jangan lupa aku akan bagi-bagi 4 sandwich, jadi teman-teman ikutin sampai habis ya. Ada pertanyaan dan kalau teman-teman punya, boleh klik tombol tanda tanya yang di bawah, teman-teman pencet, terus teman-teman ketik pertanyaannya, boleh buat Bro Ivan atau buat saya juga boleh. Ya Nah, terus boleh. nanti akan aku kasih pertanyaan juga mengenai Bro Ivan. Jangan lupa ya, teman-teman. Tadi ada tuh Bro yang tertarik mau dapat giveaway. Mungkin bisa kasih pertanyaan nih Oh buat Bro boleh, Ivan. ayo. Mumpung yang expert di F&B-nya di sini, jangan dilewatkan kesempatannya, Ini ada teman-teman. Mams Lea, sukses terus. Thank you, sukses juga. Yes. Keren, keren, keren. Nah, Bro Ivan, jadi udah ada 9, terus mau nambah lagi. Nah, mungkin kita boleh lebih tahu lebih banyak soal idea group ini nih, Bro. Itu Ya, mulainya gimana dan apa sih visi misinya mungkin yang Bro Ivan mau uh, menjadi dampak buat bangsa kita. jadi memang idea ini kebentuk karena memang saya punya visi yang besar sebenarnya. Visi saya itu bukan hanya untuk menjadi perusahaan yang besar secara ekonomi. Jadi saya sebenarnya punya satu visi lagi, sebenarnya visi sosial, yaitu memberkati banyak Yes. orang. Itu hidup saya. Jadi saya punya usaha, kenapa saya dari awal mau usaha, saya nggak mau jadi karyawan gitulah bahasanya. Karena saya mau buka lapangan pekerjaan, saya pengen orang yang kerja sama saya sejahtera gitu. Jadi saya pengen berkati banyak orang. Nah, prinsip franchise cocok sekali sama saya, kemitraan cocok sekali. Saya yang bikinin,
saya bikinin yang bagus, tapi orang lain bisa ikut merasakan. Saya bikinin Ya. satu brand donating yang bagus, orang bingung mau usaha apa, cukup membayar biaya franchise di awal yang dimana nggak mahal gitu kan, murah. Itu bisa buka dan bisa punya penghasilan akhirnya. Tadinya mungkin Wow. di rumah nggak dimanfaatkan, bisa dipakai, akhirnya bisa dapat usaha. Dari situ dia meng-hire gaji karyawan lagi, karyawannya bisa sejahtera. Jadi tujuannya itu sebenarnya simple, sesimpel itu, visi saya Yes. itu. Makanya saya menjalankan semuanya, nggak kecapean, punya 9 brand, 10 brand, Iya. itu luar biasa sekali pekerjaannya. Tapi ya saya ngejalanin passion dan saya punya visi sosial. Jadi gimana caranya saya makin membahagiakan orang, makin saya besar, saya makin nolong orang. Nah, akhirnya saya ngelihatnya lebih luas lagi, banyak teman-teman yang minta, Van, bantu dong, saya punya brand ini nggak jalan. Saya bantu dong, saya punya brand ini nggak jalan. Saya sih pasti akan bantu aja, tapi kalau mau difokuskan untuk menjadi besar, memang harus komitmen. Harus Ya. komitmen, harus konsisten, nggak semua orang bisa untuk mau ambil langkah itu gitu. Akhirnya saya adakan idea group ini, tujuannya adalah orang-orang yang memang serius rencana mau naik level, mau naik tingkatan, itu bisa ngubungin kita. Kita bantu mulai dari brandingnya. Belum tahu namanya, atau udah ada namanya tapi namanya kurang catching gitu ya, kurang catchy gitu. Saya bikin, akhirnya saya bisa bikin, saya atur supaya namanya jadi keren gitu kan. Dari namanya yang keren itu, akhirnya kita buat viral. Kita buat Ya. viral, kita bikin franchise, kita bikin supaya mereka akhirnya bisa booming. Saat ini saya Idea Group ada 3 brand yang akan launching baru. Ini sebenarnya di IFRA saya Wow. udah umumin. Yang pertama adalah ayam greget. Jadi penamaannya juga saya sengaja bikin keren gitu ya, ayam greget. Ini perpaduan bumbu rempah-rempah Nusantara dengan ayam goreng gitu. Jadi ayam goreng Wow. tapi rasanya rempah-rempah Nusantara, macam-macam lah. Ada ayam woku, Ya. ayam rica gitu. Jadi ayam yang bisa ditemuin di tengah masyarakat biasanya itu-itu aja. Akhirnya bosen gitu kan. Akhirnya saya bikin itu ayam greget. Nah, nanti yang kalau ada yang minat di sini, Bro Andreas juga bisa umumin ya. Kalau ada yang minat bisa Ya. hubungin saya, bisa DM. Ini mungkin bisa follow Yes. IG saya, Iya. Valentino.Ivan ya. Nanti bisa ada Ya. pertanyaan atau mau DM, boleh. Yang mau usaha ini mumpung lagi benar-benar saya baru mau launching, masih embrio nih, mau launching sekaligus 10 cabang rencananya. Dan ini benar-benar masih harganya sangat sangat terjangkau sekali untuk franchise. Yang kedua adalah tiktos. Saya bikin tiktos. Yes. Saya bikin roti nih, roti lagi kekinian banget nih. Kayak Bro Andreas aja bikin Ya. sandwich kan, karena sandwich itu memang disukai banyak orang gitu kan, dan orang benar-benar banyak yang Ya. suka. Banyak lah yang bikin kayak jiwa toast, banyak lagi yang bikin yang toast Ya. apa ya. Nah, saya bikin juga seperti itu, dengan konsep yang pasti kekinian juga, supaya bisa viral. Gitu. Nah, terakhir saya bikin gorengan. Jadi gorengan tambah gorengan gitu saya bikin. Nah, gorengan tuh kesukaan masyarakat Indonesia. Jadi gorengan saya konsepin menjadi Indonesian street snack lah. Jadi Yes. benar-benar snacknya orang Indonesia. Nah, 3 itu yang saya bikin konsep dan saya akan ada banyak konsep lagi ke depannya. Semoga dari konsep ini bisa menaik kelaskan F&B di Indonesia. UMKM Ya. naik kelas semua. Terus juga bisa Yes. melawan yang namanya sekarang lagi tren negatif ekonomi ini. Jadi kita jangan mau kalah ya, tetap kita bisa berjuang untuk supaya di selama pandemik Yes. ini keluar uangnya nggak terlalu banyak, penghasilannya bisa lebih besar. Jadi mudah-mudahan Yes. dengan milih produk saya bisa mendapatkan keuntungan lebih lah, karena saya benar-benar press banget dari sisi keuntungan dari franchise-nya, jadi franchise-nya rendah harganya, juga dari sisi produknya laku, ditambah lagi sama nanti bahan bakunya juga nggak mahal, sehingga ada keuntungan gitu kan. Iya. Iya. Nah, dari situ makanya akhirnya franchisee dengan franchisor bisa berjalan beriringan, sama-sama untung lah kira-kira kayak gitu. Yes. Itu Bro, Nah, Andreas. teman-teman, iya, nih yang belum follow Bro Ivan silakan follow nih. Ya, dia di Ya, atas kiri biasanya. Tinggal pencet valentino.ivan untuk teman-teman yang mau tahu lebih banyak soal 3 bisnis yang akan segera launching tadi, teman-teman. ya, Ya, jadi boleh DM kalau tertarik juga karena kan biasanya Bro Ivan kalau di masa pandemi ini banyak orang yang mengalami musibah ya ngomongnya, entah di PHK, terus betul. mungkin bisnisnya juga sepi, jadi mereka kadang-kadang bingung gitu, hilang arah. Tapi bingung mau kemana gitu, bingung mau ngapain. Jadi maybe kalian bisa sharing-sharing sama Bro Ivan, bisa tanya-tanya. Dan Bro Ivan ini orangnya humble banget teman-teman. Bos. Waktu pas pertama kali ketemu aja ya udah beda lah.
kerasa bro. Iya, iya, Nggak thank you, apa-apa. thank you. Pokoknya Jadi siapapun yang teman, mau tanya, silakan aja. Tanya, pasti kita akan bantu. Selagi saya bisa jawab, pasti saya jawab. Tidak ada yang kayak hari ini juga, semuanya saya kasih ilmunya, ilmu daging semua kalau bisa. Jadi kalau misalnya ada yang memang mau belajar, mau yes, lebih maju lagi, silahkan. Saya pasti bantu dengan senang hati. iya, karena hatinya Bro Ivan itu terpancar dari visi yang dibuat buat Idea Group, keren. Nah, jadi berarti sebenarnya bisa banyak orang ya bro yang mau kasih join kerjasama gitu. Bisa yang mungkin belum punya nama brand atau mungkin yang belum punya produk gitu. Apa Iya, bisa maksudnya bisa, bisa. untuk kerjasama? Jadi memang ada beberapa bahasanya apa ya, beberapa segmen lah ya. Jadi yang Mm-mm. pertama adalah yang memang benar-benar dia belum pernah di kuliner sama sekali, otomatis dia pasti secara brand belum ada, produk pasti belum ada juga. Cuma memang yang pasti dia punya visi mau mengembangkan dirinya lebih lagi di bidang kuliner. Itu aja. Ya. Itu ada beberapa kok, termasuk Bro Michael Yo juga gitu. Kan dia kan bisnisnya Mm-mm. remaja sukses, dia bisnisnya training gitu kan. Kita bantu Ya. dari nol, dari nama, kita bantu semua produk kita bantu. Ada lagi yang memang dia sudah coba berbisnis kuliner, mungkin punya brand atau mungkin sudah berjalan, tapi mungkin ngalamin stuck atau memang sudah bagus tapi pengen lebih besar lagi. Nah, itu juga Mm. bisa. Jadi dia mau mengembangkan bisnisnya dia. Nah, ada lagi satu lagi sebenarnya mungkin sudah besar lah, bahasanya sudah besar, tapi dia pengen punya pengembangan lagi. Misalnya dia besarnya bikin bakery gitu kan, tapi dia mau kembangin lagi, saya sekarang udah nggak mau bakery lagi, saya mau ada makanan snack lah, saya bikinin snack dong gitu. Bisa, saya banyak dihubungi kok sama beberapa brand yang Mm. sudah cukup besar, mau ngembangkan yang millennials banget dan idenya apa gitu ya supaya viral gitu ya, butuh bantuan Ya. dah gitu. Akhirnya saya ya menghubungi saya lagi coba garap, mereka saya bantu, seperti The Nothing juga salah satu yang saya coba bantu dan akhirnya bisa jadi besar gitu. Yes. Berarti maksudnya mereka datang sama Bro Ivan dengan setiap kendala apapun gitu ya. Iya. Itu hopefully bisa dibantu gitu, bisa dimentorin, bisa dikasih solusi gitu ya, Bro, lewat Yes. Idea Group. Keren, keren, keren. Nah, kalau ini Bro, kita boleh tanya lebih lanjut lagi nih soal pandemi ini. Apa sih yang Bro Ivan lakukan? Apa inovasi-inovasi yang Bro Ivan lakukan untuk 9 eh, brand ini ya, Bro, bisa dibilang. Apakah ada treatment yang berbeda atau ada satu garis besar yang bisa di-share ke kita, Bro? Eh, jadi saya langsung kasih masukan secara global aja, secara umum. Karena kalau brand per Boleh. brand lagi, mungkin nanti ada yang nggak cocok sama brand Ya, masing-masing. Jadi memang secara ya, umum, secara keseluruhan, nggak semua brand yang ada, itu kan jenisnya lain-lain. Ada yang minuman, ada yang makan, ada snack, makanan berat, ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Itu nggak ya, semua cocok dengan satu cara strategi. Jadi ada beberapa cara strategi yang memang harus dijalankan. Mungkin bisa bersamaan, mungkin yang ini A, yang ini B. Tapi secara garis yes. besar, kita harus lihat dulu secara umum pandemik ini kan membuat orang menjadi mau nggak mau melek online. Melek Mm-mm. online ini dilihat dari sisi positif apa dilihat dari sisi negatif? Kalau dilihat dari sisi negatif, udah pasti online orang jadi nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa makan di tempat. Yes. Tapi sisi positifnya jadinya semua orang jadi suka nggak suka terpaksa harus melek online. Ya, Yang betul. tadinya nggak pernah beli lewat GrabFood, GoFood, sekarang jadi beli. Harus beli. Ya, Jadi sebenarnya pindah aja, dipindahkan. Nah, berarti kan kita harus pinter-pinter untuk market kita mengambil kembali marketnya kita. Nah, ini buat gambaran aja, buat teman-teman yang bisnis kulinernya di mall, itu memang ngalamin badai luar biasa. Karena konsep di mall itu mendatangkan traffic. Konsep ya, di mall mendatangkan traffic. Jadi orang kalau mau buka di mall, yakin trafficnya langsung rame. Saya mau bikin satu brand, jualan apa, lemper gitu kan. Saya mau ya, bikinnya langsung tempat yang rame. Udah di CP aja, udah pasti rame. ya, Gitu. ya. Tapi harga jualnya, harga sewanya mahal sekali. Nah, Betul. sekarang traffic itu tiba-tiba hilang. Sehingga orang yang sudah bayar mahal, kontrak 3 tahun biasanya kalau di mall, itu sudah yang menginvestkan uangnya dan harus buka di sana dan nggak ada trafficnya.
trafficnya adalah masih tetap online juga dari abang ojol yang datang gitu kan. Mm-mm. Apa bedanya Iya, sama tempat yang mungkin di samping pasar, yang kecil, nggak semahal di mall gitu kan. Dan itu sama juga, abang ojol bisa datang juga, berarti sama. iya, Gitu. Nah, iya. berarti sekarang yang harus kita lakukan itu adalah yang pertama, kita pelajari dulu market kita siapa. Jangan sampai kehilangan market lah. Terus harus melek online. Yang belum daftar GoFood, GrabFood segera diaktifkan GoFood, GrabFoodnya. Yes. Bahkan kalau bisa Mm-mm. bikin delivery service sendiri pun boleh kalau masih bisa menghandle karyawannya. Karena sangat sulit sekarang Iya, handle karyawan posisi sekarang. Nah, betul. jadi semua serba online melek. Lalu bagaimana supaya kita bisa ramai? Bagaimana supaya tetap berjalan? Jangan lupa online itu berarti kita iklannya pun harus online. Jadi Hmm, jangan ragu-ragu untuk coba Instagram Ads, Facebook yes. Ads, atau ya aktifkanlah Instagramnya. Selama ini Instagram cuma buat taruhin produk doang gitu kan. Sekarang Mm-mm. Instagramnya dibikin lebih interaktif lagi. Kenapa? Karena mata yang melihat lebih banyak lagi dari dulu. Iya, Kalau dulu nggak sempet main Instagram, lagi kerja capek. Sekarang di rumah aja, lihatnya Instagram terus. iya, betul. Gitu. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya melek online, bisnisnya aktif secara online, dan juga kitanya iklan, semua promonya lewat online. Nah, pada saat Yes. itu kita lakukan, pasti akan ada perkembangan. Pindah ke kita jadinya. Gimana caranya supaya pindah ke kita? Udah pasti. Kelebihan kamu produknya apa? Keunikannya produknya Hmm, apa? Brandingmu gimana? yes. Bagus atau tidak? Nah, terus kalau memang mau kerjasama, carilah influencer. Kalau influencer mahal, nggak bisa kerjasama dan lain-lain, nggak apa-apa. Kita kerjasama sama yang teman-teman kita yang punya influence lebih. Followernya Iya. banyak, bisa minta tolong untuk ngembangin produk kita, untuk promoin produk kita, gitu. Nah, itu salah satu beberapa opsi lah, cara untuk mengembangkan di bisnisnya, Bro Andreas. Yes, keren, keren, keren. Nah, teman-teman, buat daftar GoFood sama GrabFood nih ada beberapa juga yang tanya ke aku, Bro Ivan. Itu sekarang lebih dipermudah lagi dengan cuman tinggal download aplikasinya dan apply lewat sana. Jadi, teman-teman, Mm-mm. kata Bro Ivan, emang teman-teman semua kalau yang belum, secepatnya deh gabung untuk uh, jadi GoFood. melek online juga, teman-teman. Ya, Bro Ivan, kalau Bro Ivan sendiri, apakah memang semua sosial media diaktifkan atau ada fokus beberapa aja, bro? Saya lebih fokus di Instagram. TikTok Hmm. lagi mau belajar, bro. TikTok lagi mau belajar belum, tapi TikTok kayaknya bakal bagus. Jadi kalau nextnya saya ya mungkin ini Iya, iya. bocoran sedikit. Nextnya saya mulai mau bikin program di YouTube, program sendiri, tapi Wow. masih kerjasama programnya sama mungkin ada beberapa yang tahu Basuki Surojo. Itu ketum HIPMI saya di Jakarta Barat, ketua umum Hmm. HIPMI Jakarta Barat. Lagi lumayan rame YouTube-nya. Nah, saya kebagian balik lagi saya pasti kebagiannya kuliner. Jadi Kobas Kuliner itu programnya nanti hostnya saya. Nah, jadi itu Keren, nanti keren, keren. saya akan bahas-bahas tentang kuliner di sana. Nah, mungkin nanti bisa dicek, Bro Andreas juga nanti bisa follow, bisa dicek. Nanti Ya, saya akan undang bintang tamu gitu kan. Nah, mungkin nanti Bro Andreas bisa juga. Gitu siap. kan. Nah, nanti Kalau untuk Bro Ivan, 3 bite sandwichnya juga bisa ini nih. Bisa dikirimkan buat kita review. ya Soalnya itu boleh. benar-benar view-nya banyak sekali. Nanti bisa dicek lah, Basuki Surojo. Siap, siap, Bro Ivan. Jadi Bro Ivan udah masuk Instagram, mau lagi belajar TikTok juga, mau masuk YouTube juga. Jadi bener-bener bukan melek lagi itu, Bro. Itu udah matanya udah belok, Bro. Belok online. Udah semua. Iya, iya. Keren, keren, keren. Nah, teman-teman harus mengikuti jejaknya Bro Ivan juga nih, karena aku juga, Bro Ivan lagi belajar-belajar juga TikTok. Cuman memang kalau main sosial media harus konsisten, Bro ya. Iya, betul. Harus Nggak diliatin terus, bisa, harus ikut terus ya. iya. Nggak bisa yang cuman kadang muncul, kadang enggak gitu. Iya, iya. Oke. Nah, Bro Ivan berarti apa sih yang teman-teman harus mungkin juga pelajari? Apa yang mungkin teman-teman harus dapat lebih banyak masukan mungkin ya? Apakah dengan belajar dari YouTube kah? Dari mana? Kalau Bro Ivan referensinya gimana, Bro? Kalau
kalau saya kebetulan memang mungkin Tuhan kasih talenta lebih ya. Untuk saya lihat sesuatu bisa Ya, langsung kepikiran ide ya. Tapi mungkin ada beberapa ya, cara untuk teman-teman yang memang mau punya ide lebih. Simple lah, banyak lihat di sosial media. Banyak lihat di sosial media atau baca artikel ya. Itu bisa di beberapa artikel berita juga bisa. Aktif di beberapa networking ya, seperti grup-grup yang berhubungan dengan kuliner bisa, bisnis-bisnis juga bisa. Nanti dari situ akan ada gambaran kira-kira saat ini yang lagi populer apa, saat ini yang harus dikembangkan apa. Metode lama tapi masih efektif sampai sekarang itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu yes, masih oke sampai sekarang. Terus juga bisa dilihat, kalau saya sih selalu cari referensi dari mana-mana ya, dari teman-teman bisnis, terus dari hasil diskusi sama teman-teman, kita banyak forum-forum, lewat ikutlah live-live seperti ini. Ini mereka yang yes, beruntung yang ikut seperti ini pasti dapat ilmu lebih nih hari ini. Jadi banyak kayak gitu kan. Dari situ aja, dari saya sih banyak yes, lihat-lihat dari Instagram, baik di Indonesia maupun di luar negeri, saya banyak lihat. Nanti dari situ saya lihat, oh oke, ada ide seperti ini, ada ide seperti ini. Nah itu yang saya kembangkan akhirnya menjadi bisnis saya. Dan saya itu punya satu prinsip, kalau saya udah ada satu konsep yang bagus, saya harus jalankan. Actionnya itu penting, karena hmm, banyak kan orang punya konsep tapi nggak mau action. Itu, bro. ya, Jadi memang ide di mana-mana lah, di sekeliling kita juga banyak. yes, oke. Nah, teman-teman udah dapat pesan tuh dari Bro Ivan. Oke lah, ide dapat, tapi teman-teman harus action. Karena kalau nggak action ya nggak akan menghasilkan apa-apa. Nah, teman-teman juga Betul. boleh ingat kalau Bro Ivan itu siap membantu teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan ada ide, teman-teman punya konsep atau bingung bener-bener blank sama sekali, pengen tanya-tanya sama Bro Ivan, maybe Bro Ivan bisa bantu lewat idea grupnya. Gitu ya, teman-teman. Dan oke, karena belum ada pertanyaan, masih saya tunggu dan saya mau kasih pertanyaan nih buat teman-teman mengenai Bro Ivan sebelum kita lanjut lagi dan akan bisa mendapatkan kesempatan untuk gratis 2 sandwich. Pertanyaannya adalah jurusan apa yang Bro Ivan ambil waktu kuliah? Itu aja. Yang jawab pertama ya teman-teman akan dapetin 2 sandwich. Gampang kalau yang ngikutin awal-awal dari tadi. Oke, Bro Ivan kita Gampang sambil lah. nunggu jawabannya sambil kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, Bro Ivan, waktu pas PSBB 1 terus ke PSBB 2, apa sih yang Bro Ivan rasakan? Apakah stabil-stabil aja atau tetap balik lagi nurun lagi, Bro, kayak PSBB 1 nih, PSBB 2? Jadi kalau PSBB 2 ini kita udah lebih banyak antisipasi sih ya. Jadi kita udah lebih banyak harus seperti apa, caranya gimana. Mungkin udah pada ibaratnya udah pada kebal lah, udah pada pinter gitu. Jadi memang PSBB 2 ini menurun, Hmm, ada menurun, tetapi memang sudah tidak separah PSBB yang pertama. Kalau waktu yang pertama kan parah sekali, benar-benar orang nggak berani dan benar-benar orang nggak ada bisa beraktivitas. Kalau sekarang saya rasa sih selagi kita jalanin prosedural yang baik ya untuk kebersihan, iya, saya rasa kita masih cukup aman lah iya, gitu. Dan itu membuat roda ekonomi iya. masih tetap berjalan karena kita harus hidup. Kita nggak mungkin stay di rumah aja tidak Betul. menghasilkan apa-apa gitu. Kita secara online juga sudah aktif sekarang, tetapi secara offline-nya juga saya aktif. Jadi mau nggak mau dua-duanya. Yes. Jadi memang Iya. kalau untuk PSBB kedua ini karena jauh lebih siap, saya rasa secara umumnya kita menurun, tetapi tidak sebesar yang pertama, gitu bro. Iya. Iya, Mhm. betul betul. Saya juga mengalami hal yang sama, Bro. Nggak Nah, sampai parah kayak bulan Maret waktu itu. Itu mulai Maret ya, Bro ya? Maret, PSBB Maret, 1 Maret, seingat saya. April, Mei lah ya. Ya, Ya. itu cukup parah. Terus sekarang kayak WhatsApp Cafe dan yang lainnya itu apakah Mm-mm. masih membuka untuk teman-teman makan atau hanya take away aja, Bro? Jadi lebih ke take away aja. Jadi kalau untuk WhatsApp Cafe Hmm, kita juga udah putuskan untuk tempat-tempat yang besar kita nggak bisa lanjutkan. Jadi hmm, memang dengan berat hati kita nggak buka. Beberapa tempat masih berusaha untuk buka, seperti di Tebet masih ada, di BSD masih ada. Tapi memang beberapa tempat udah nggak jalan. Nah yang kecil-kecil ini justru masih aktif, termasuk Donating paling aktif. Beberapa ayam juga masih jalan, beberapa cabang saya seperti kemarin Queen Farata juga malah baru buka. Itu masih pada aktif sih. Cuma memang
nggak semuanya. Ada yang memilih tutup, ya itu kembali kepada owner masing-masing. Karena memang mungkin ada Oke. PD-nya masih belum, mentalnya masih belum. Tetapi secara umum, sebenarnya makanan itu yang paling aman. Karena kita pasti Ya, butuh makan. Dan jelas kita pasti bosan betul. makan apa makanan yang ada di rumah aja. Gitu. Pasti kita ada order kan. Iya, Nah, jadi sebenarnya masih pasti. aman. Hanya tinggal kita bagaimana mengkampanyekan dan bagaimana kita bisa rubah. Mungkin ada beberapa yang dirubah bisa dibuat sendiri di rumah, bikin frozen, atau yang minuman sekarang ada yang 1 literan gitu kan. Bagaimana kita Iya. pivot dan kreatif untuk mengubah produk kita menjadi memungkinkan hanya di rumah aja. Gitu, bro. Yes. Keren, keren. Karena untuk yang literan sama yang frozen itu konsepnya jadi berubah ya, Bro. Karena kan kalau aku lihat nih tren-tren orang sekarang adalah ketika mereka beli makan harus dipanasin dulu ya, Bro ya. Sampai Iya, harus di mau microwave nggak mau lah. dulu. Iya, jadinya Iya. akhirnya betul kata Bro Ivan, lebih baik frozen aja sekalian, toh kalian juga tinggal dari beku tinggal panasin gitu kan, tinggal matang. Sama yang literan Mm-mm. karena untuk keluarga ya, Bro, karena kan pada di rumah Untuk ya. keluarga. Betul, karena kan di rumah pasti Yes. ada banyak yang minta. Kalau biasanya kan kita sendiri aja tuh. Sekarang kan di Iya, rumah iya. banyak yang minta. Jadi itu konsep-konsep yang kita harus ikutin. Yes. Yes, yes, yes. Dan itu juga Bro Ivan lakukan di bisnis Bro Ivan ya. Iya, iya. Beberapa tempat Yes. memang kita Oke. lakukan. Karena memang kita aktif take away, kita aktif online ya, lewat GoFood, GrabFood. Dan memang kita kreatif, bikin menu-menu yang berbeda, bikin menu-menu yang baru. Pasti kita lakukan juga lah. Oke. Nah, teman-teman, ini boleh banget nih kalau teman-teman yang mau mulai bisnis atau teman-teman yang lagi jalanin bisnis tapi belum bikin frozen food atau belum bikin minuman literan, Bro Ivan udah kasih daging nih resepnya di kala pandemi ini. Teman-teman boleh nih bikin menu baru atau bikin konsep yang baru begitu. Iya. Nah, Bro Ivan, apa sih ke depan yang mungkin kan ini 3 udah mau launching nih, Bro, dari Idea Group. Ada kepikiran yang lain nggak sih, Bro? Mungkin teman-teman bisa kali aja join nih jadi Idea Group. Ada konsep yang kepikiran nggak, Bro? Yang lain. Kalau kalau konsep yang lain ada beberapa lagi sebenarnya, bukan cuma 3. Jadi kita di Adia Wow. Group ini sebenarnya kapasitasnya lumayan lah ya, bisa sampai ya 5 sampai 10. Jadi kalau baru 3 masih ada Wow. slot lah, masih ada slot untuk kita jalankan. Yang pasti yang ke depan launching pasti akan ada makanan berat lagi. Kita ada minuman Hmm. juga yang mau launching. Tadi belum ada minumannya. Terus ada snack juga. Ya. Secara overall sebenarnya hampir semua bisnisnya masih berjalan seperti normal. Cuma memang yang berubah itu adalah tidak perlu tempat besar-besar, tidak Hmm. perlu orang banyak-banyak, tidak perlu kos besar-besar. Dan tempatnya itu nggak perlu sekarang harus tempat yang di jalan raya strategis yang paling mahal. Ya. Belok dikit pun masih nggak apa-apa gitu kan, masih nggak perlu karena orang lihatnya dari semua dari Instagram, dari Yes. online, semua ngelihatnya dari HP gitu kan. Jadi Yes. memang itu yang berubah. Kalau makanannya apa, ya tetap makanannya tetap hampir semua bisa diterima. Hmm. Makanan-makanan yang menurut saya yang masih bisa populer masih sama aja, snack bisa, makanan besar bisa, minuman bisa, masih sama. Siap, siap. Kira-kira ke depannya itu. Nah, kalau mau tahu apanya ya tunggu launching. Itu nanti dikasih Siap. tahu. Tunggu launching, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, Bro Ivan masih membuka kesempatan nih buat teman-teman 5 bisa 5 sampai 10 kata Bro Ivan, dan yang mau launching kan baru 3. Jadi teman-teman boleh tuh sharing-sharing sama Bro Ivan, kali ada makanan berat, minuman atau snack yang mungkin teman-teman punya ide atau pengen. Nah, launching apa nih? Waduh, udah disebut tadi sama Bro Ivan. Boleh boleh ini nanti nonton lagi IG live-nya, nanti di save, Bro Nea Tolani ya. Nah, teman-teman ini dari tadi ada yang menjawab tapi semuanya masih belum tepat nih. Ada yang jawab manajemen bisnis, ada yang jawab F&B. Wah, masih masih belum tepat nih teman-teman. Masih ditunggu deh. Salah Ya, ya. Bro Bro Nel, oh itu teman Bro Ivan ya? Siapa tuh? Bro Nel Tolani. Nel Oh Tolani. iya iya iya. Nggak ter. Halo, Oh, Bro iya Sunil, gorengan Bro betul, Sunil. Bro. Iya, salah Ya. satunya gorengan, betul. Oke. Nah, Bro Ivan, mungkin kita juga udah hampir sejam nih, kita
boleh kita maksudnya lebih ke tips buat teman-teman nih Bro Ivan, kan kita banyak WFH nih. Apa sih yang Bro Ivan lakukan supaya tetap produktif nih Bro Ivan, walaupun mungkin nggak banyak keluaran? Ada tips-tips nggak Bro? Jadi sebenarnya kalau sekarang itu semuanya udah difasilitasi supaya kita memang tidak perlu mengeluarkan uang terlalu banyak. Misalnya ada konsep yang namanya ghost kitchen atau cloud kitchen, mungkin pernah dengar ya. Apa sih bedanya ya? Iya, Mirip-mirip lah. Tapi intinya ghost kitchen itu kita bisa eh, membuat satu usaha hanya dari rumah aja. Atau bahkan mungkin udah punya restorannya, tapi di dalam restoran itu mau nambah menu lain gitu. Jadi ghost kitchen itu cukup kita di rumah aja, pakai peralatan yang udah ada, kompor gas yang udah ada di rumah, kita pakai gitu kan. Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya luar, ya kan? Terus juga mungkin harus spesial apa, harus khusus apa, nggak perlu. Pakai-pakai aja peralatan yang ada di rumah. Kita bikin, misalnya mau bikin ayam gitu kan, ayam bakar dan ayam goreng sih biasanya, ayam goreng kremes gitu kan. Nah, ya, ayam gorengnya itu kan udah dibumbuin, udah di frozen. Jadi hanya tinggal di towing, disiapin kalau lagi buka operasional, ya udah nanti kan kita masukin aplikasi GoFood dan GrabFood, ojolnya datang ke rumah gitu. Jadi mm-mm. kalau seandainya kita bikin ayam greget gitu, buka di rumah bisa. Jadi nanti pada saat ojolnya datang, udah tinggal, oh ada orderan masuk, tinggal kita goreng, ojolnya datang, tunggu sebentar, udah langsung kirim. Nggak ada orderan, bekuin lagi ayamnya. Sesimpel Iya, itu, atau taruh di kulkas untuk besok. Jadi memang konsepnya udah sangat low budget sekali untuk kita berbisnis. Sekarang tidak perlu bisnis mahal-mahal lagi untuk kuliner. Karena tadi saya bilang tempat nggak iya, perlu gede-gede. Toh orang juga nggak ada yang makan. Dan orang cenderung makannya bawa pulang aja lah gitu kan. iya, Jadi memang konsepnya udah nggak perlu tempat yang besar-besar lagi. yes, Jadi hanya perlu sediakan aja konsep apa yang masih bisa kita pakai, kita pakai. Kalau memang sudah perlu ada penambahan sedikit yang masih masuk akal. Seandainya nanti usahanya sudah maju, barulah lebih diseriusin lagi untuk menambah peralatan, nambah karyawan, dapat tempat yang lebih bagus. Nah, awal-awal nggak perlu seperti itu. Bahkan sekarang ada yang sewa satu tempat, mungkin kayak semacam kios gitulah, atau ruko iya, kecil lah ya. Itu di situ taruh 3 brand. Kalau dulu kan satu hmm, aja. Sekarang iya, taruhnya 3 gitu. Daftarnya wow, tiga aplikasi. iya, GoFood-nya sendiri, GoFood-nya yang makanan sendiri, GoFood minuman sendiri, gitu kan. Jadi kan sewa tempatnya berbagi 3, lebih iya, murah. Dan memang omsetnya juga dari 3 tempat. Seandainya memang omsetnya satu, minuman lagi agak kurang, orang lagi hmm, jajanan, ya udah dapetnya dari yang jajanan. Lagi makan siang sama makan malam, ya udah dapetnya dari yang ini ya, dapetnya dari yang lain lagi kan, dapetnya dari yang iya, satu lagi gitu. Jadi omset selalu terpenuhi, karyawannya sama, nggak banyak gitu kan. iya, Karena semuanya simple. Coba siapin yes, semua frozennya tinggal dipanasin kan gampang. Nah, menurut saya itu tips and triknya untuk teman-teman yang mau usaha kuliner. Nggak perlu modal banyak, mulai aja dari barang-barang yang kamu punya, tempat yang kamu punya, apalagi sekarang tempat lagi banyak yang disewain karena pada tutup usahanya. Jadi bisa dapat dengan biaya yang murah, tapi bisa mulai satu usaha dengan kita, yang penting ada niat aja, kemauan untuk mulai. yes. Nah, aku juga inget Bro, pesan-pesan Bro Ivan. Waktu itu Bro Ivan lagi diajak live IG juga. Sempat Bro Oke. Ivan ngomong satu hal yang benar-benar aku ingat terus nih Bro. Jadi Waduh. teman-teman jangan sampai teman-teman udah buka bisnis kuliner di masa pandemi ini, tapi cuman hanya untuk kayak sekedar-sekedar aja gitu. Sayang kata Bro Oh Ivan. iya. Teman-teman harus konsisten. Aku Ya. inget banget Bro Ivan ngomong kayak gitu. Karena ya gitu sayang ketika teman-teman udah cari konsep, teman-teman udah jalanin, tapi hanya untuk sementara gitu, Bro Ivan. Aku ingat Jadi jadi sih, Bro mungkin Ivan. saya kasih masukan nih buat teman semua. Boleh. Dalam satu bisnis itu kita harus memperkuat mindset, cara berpikir kita harus beda, mental kita, sama tadi terakhir adalah actionnya. Jadi Yes. state of mind, state of being. Jadi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak gitu. Nah, kalau mungkin saya udah pernah kasih tahu juga, nggak tahu, tapi saya ulangin lagi di sini. Jadi Ya. masuk menjadi entrepreneur itu seperti masuk ke dalam ring tinju. Nah, kalau yang belum dengar ya. Hmm. Jadi masuk ke ring Ya. tinju itu seperti apa? Jadi kalau kita mau masuk ke ring tinju, pasti kita harus siap dipukul.
Karena kita masuk ke dalam Yes. bisnis itu pasti akan nama bahasa sikut-sikutan tuh jelas ada, dan bisnis itu kan intinya bagaimana kita semakin pintar, semakin hebat, semakin kreatif kita yang menang gitu. Bahasanya gitu. Dengan cara yang positif tetap. Jadi kalau kita mau masuk ke ring tinju kita kan pasti latihan. 6 bulan Ya. sebelumnya, setahun sebelumnya, lari keliling lapangan, naik turun tangga, latih gitu, dan kita harus punya skill-skill yang cukup. Skill apa yang cukup? Skill meninju, skill menghindar, skill Yes. menangkis gitu. Kita harus tahu Yes. aturan-aturan yang berlaku di pertandingan tinju, nggak boleh pakai kaki gitu kan. Jadi kita atur gimana caranya Ya. supaya kita bisa menghadapi lawan. Banyak orang yang bisnis baru masuk, dia nggak tahu nih analogi tentang ring tinju ini. Jadi dia datang masuk, kehantem lah dia, hantem badai pandemik gitu kan, atau hantem aduh sepi gitu, kehantem udah langsung kabur. Berarti dia nggak punya mental yang cukup Ya. gitu. Jadi memang kita dalam dalam bisnis kita ini, dalam menjadi entrepreneur harus punya mental yang cukup, dan seperti analogi ring tinju tadi, harus siap dipukul, dan pada saat kita jatuh kalah nggak apa-apa kok, masih sebelum 10 hitungan cepet-cepet bangkit bro. Kalau kita nggak cepet-cepet Ya. bangkit, akibatnya ya TKO beneran, out lagi gitu kan. Yes. Nah kalau kita masih mau menang, Ya. masih bisa bangkit, kita kena kepukul pun masih bisa bangkit. Saya dalam bisnis itu bukan hanya Yes. sekali 2 kali, dan ini memang pukulan yang luar biasa sekali. 2020 pukulan luar biasa sekali buat entrepreneur. Tapi Ya. entrepreneur yang kuat, yang pasti memang true leader dan true winner gitu kan, pasti bisa bangkit dengan kondisi kayak sekarang gitu. Yes. Keren Bro Ivan. Itu yang makanya aku ingat banget ketika Bro Ivan live, ketika Bro Ivan lagi memberikan masukan, memberikan nasihat itu jadi masuk gitu, Bro. Keren. Teman-teman ini masih salah nih, bukan Semua teknologi komputer, teman-teman jurusannya. wah dikit lagi itu. Dikit lagi itu. Dikit lagi, maaf nih, belum. Oke, hai Kak, salam kenal Asri dari Monster Iya, Cumi Bakar. Salam kenal, salam kenal. salam Oke, Bro kenal. Ivan, thank you banget buat hari ini. Aku Ya, rasa udah cukup ya, daging semua tuh Bro yang Bro bagiin. ya, So, teman-teman waduh aku beruntung ya ingetin ikut lah. lagi. Iya, aku ingetin lagi teman-teman yang punya ide bisnis, teman-teman yang mungkin lagi cari mau bisnis apa, teman-teman boleh kontak Bro Ivan atau follow di IG-nya valentino.ivan. Karena Bro Ivan akan dengan sangat rendah hati membantu teman-teman untuk mungkin bisa menemukan solusi yang tepat. Bro Ivan, thank you udah sharing-sharing hari ini. Thank you Bro Sehat terus, Andreas. usahanya sukses terus Amin. bisa lebih membantu banyak orang, dan yang pasti Tuhan pasti lihat Bro apa yang Bro Wah, lakukan. yes. Pasti tidak Yes, akan yes. dibiarkan begitu saja Bro, pasti akan diberkati berlimpah lagi. Amin. Amin. Bro Andreas juga Iya, thank you banget udah diundang. Terus nanti mungkin sandwichnya boleh, kalau seandainya saya boleh coba, nanti saya review. aku Nanti aku aku mau majuin kirimin. pasti. Iya, iya, iya. Aku mau Biar Bro kirimin. Andreas juga makin maju, usahanya sukses selalu ya. Diberkati selalu Siap. Tuhan. Memberkati. Amin. Aku kirimin ya Bro, nanti kita tektokan lagi aja Siap, di siap, siap. di WhatsApp. Oke, teman-teman yang gabung, thank you. Thank you. Yang join, selamat istirahat semuanya. See you di next live.